Makanan yang lagi saya nikmati ini, gado-gado, selain nikmat tapi juga sehat. Kira-kira penasaran nggak sih siapa tokoh di balik kesuksesan gado-gado? Kita akan kenalan dengan beliau, tapi setelah saya selesai dengan yang ini ya. Mana ya? Ini dia nih dapurnya. Pak Calvin. Halo. Halo. Halo Pak, Halo. apa kabar? Baik. Akhirnya ketemu juga nih sama sosok Baik. di balik gado-gado enak yang barusan saya makan. Ini lagi kerjain apa Pak? Lagi ngulek. Ngulek sendiri nih bumbu rahasianya ya? Iya. Wah, saya boleh ikutan ya Pak ya? Boleh, Sambil boleh. pengen tanya-tanya juga nih Pak. Boleh. Sebetulnya awal mula terjun ke bisnis kuliner seperti apa sih ceritanya Pak? Iya, waktu itu Mama untuk mencari nafkah dia buka di depan gang ya, di gang ya, maksudnya tinggal di gang dan dia bikin gado-gado sendiri dengan modal Rp500 dan harga per porsinya Rp25. Rp25 Iya. tahun berapa waktu itu Pak? 70, tahun Tahun 70-an. 70 ya? Iya. Oh jadi awalnya karena hobi memasak ibu, Iya. terus berjualan di rumah gitu ya? Iya, Bisnis rumahan. betul. Terus peran Pak Calvin sendiri di situ? Kalau waktu itu sih saya masih mintain tolong ke pasar, bantuin Mama belanja sayur-sayuran gitu loh. Dia ngulek dari tahun 80 terus tahun 90-an ikut-ikut ke Pujasera, ke supermarket, terus mulai dikenal oleh para pebisnis ya. Oke. Berarti dari bisnis rumahan terus bisa dipindahkan ke, kita bisa Outlet, bilang mungkin gedongan gitu, outlet apa ya? Iya, Pujasera waktu itu kan masih bentuknya beramai-ramai dengan pedagang-pedagang yang lain. Jadi kita mengambil segmen makanan kayak gado-gado dan rujak, nasi rames dan segala. Sampai sekarang udah berapa outlet dimiliki? 10 restoran. 10 restoran. Nah saya pengen tanya juga tuh Pak, kenapa gado-gado? Ya karena Mama mulainya gado-gado berpikir bahwa gado-gado itu sesuatu yang mudah dibuat ya dan bahan bakunya mudah didapat. Dari satu yang simple gitu. Iya, sesuatu yang simple. Tapi yang menarik di sini kan ini gado-gado ya Pak ya, maksudnya Iya. selalu identik dengan mungkin makanan di warung, tapi Betul. Bapak angkat ketradisionalan ini menjadi sebuah makanan yang mewah. Iya. Itu nggak takut gitu Pak, tantangan tersendiri sepertinya itu? Sebenarnya kan kalau gado-gado itu kan makanan yang sehat ya. Semua orang udah pasti tahu gado-gado itu apa, dari bentuk sayur-sayuran, gizinya juga cukup banyak. Nah, kita tahun 2004 kita memindahkannya dalam bentuk transformasi dalam bentuk restoran tahun 2004. Jadi kita mencoba untuk mengangkat makanan ini supaya bisa jadi orang makannya dengan gado-gado itu nggak merasa jijik lagi atau mereka kepanasan dan sebagainya. Terus pada saat perkembangan inovasinya saya lihat menu-menunya memang tidak jauh-jauh dari makanan tradisional ya Pak? Iya, betul. Kenapa tradisional sih Pak? Kenapa stick with it gitu? Ya karena menu tradisional itu orang-orang Indonesia pasti tahu dan cocok dan suka gitu loh dengan menu-menu makanan sini. Mereka boleh aja makan makanan yang franchise luar, tapi seleranya pasti akan balik lagi ke selera asalnya kan adalah makanan Indonesia sendiri gitu. Berarti mempertahankan cita rasa Indonesia gitu ya Pak ya? Iya. Nggak tergoda nih sama makanan barat atau Iya, makanan Jepang? enggak tergoda, enggak. Oke, nah kira-kira enak nggak ya yang bikin sama Pak Calvin? Saya Ya, pengen cobain. kamu cobain aja dulu. Boleh ya Pak ya? Coba aja dulu. Pemirsa, kembali lagi di White Shot dan saya masih bersama dengan pemilik dari restoran gado-gado Pak Calvin. Pak, boleh ya hari ini setelah tadi melihat atau mengintip dapur, saya mau ikut juga kegiatan Bapak sehari-hari seperti boleh. apa ya? Biasanya dalam satu hari mengontrol berapa outlet, Pak? 2 atau 3 outlet ya. Bisa 2-3 outlet Iya. ya? Berarti Bapak langsung terjun ya ke dalam Iya. bisnis ini ya? Iya. Alasannya mungkin Pak? Ya karena produk makanan tuh harus benar-benar kita kontrol dengan baik ya. Karena kualitas kontrol itu kan kualitas makanan itu bergantung daripada kualitas kontrol kita. Jadi kontrolnya masih dipegang oleh Bapak gitu ya? Ya rame-rame dengan tim lah. Dengan tim. Nah ini sekarang saya dibawa kemana nih Pak? Ini kita ke bar kita. Barnya, Pak, kita masuk ke kiat-kiat berbisnis. Mungkin salah satu yang paling ditakutkan dalam bisnis kuliner itu adalah kompetisi ya Pak ya? Karena betul. begitu banyak kan teman-teman yang juga terjun di kuliner, terutama juga gado-gado. Nah, gimana Pak cara menepis kompetisi itu dan tetap menjadi pemenang? Ya kita selalu mempertahankan kualitas makanan atau minuman kita dengan baik ya. Kalau bisa kita tingkatkan terus. Terus juga kita kasih inovasi-inovasi makanan. Jangan cuma makanan satu aja, tapi ada beberapa lagi yang memang kita sudah survei. Customer memang berminat ya kita buat. Berarti survei itu dilakukan secara berkala gitu? Iya. Sebulan sekali? 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Nah, dari inovasi makanan itu, tapi pernah juga tertimpa satu masalah kan Pak, yang isu tidak halal itu? Iya. Nah, cara menepis hal tersebut gimana sih Pak? Kita tidak secara frontal atau reaktif langsung membalas serangan itu dengan mengatakan kita tidak menggunakan minyak babi dan sebagainya, tapi kita
mulai mendasar kepada customer kita bahwa memang kalau ada customer yang nanya kita jelaskan bahwa kita adalah makanan yang halal dan kita juga sudah mempunyai sertifikat MUI tahun 2000. Berarti itu trust dari konsumen ya Pak ya, kepercayaan. Nah, membangun kepercayaan kan tidak mudah. Iya. Apa sih kuncinya? Apakah memang sekedar resep yang menggoda atau memang ada branding yang kuat? Karena gado-gado dikasih branding itu ide yang sangat cemerlang. Bisa diceritain Pak? Itu kan kita menggabungkan dari ketiganya, branding, produksinya juga kita pertahankan ya, dan kita sungguh-sungguh tidak mau mencederai dari kepercayaan dari customer, dan kita juga membangun hubungan dengan mereka. Kita tetap menjaga dan konsisten menjaga produksi kualitas makanan kita. Ya. Berarti yang menarik di sini di tahun 80-an Mama sudah memikirkan ya merek, Pak ya, ya tentang merek. Tapi prosesnya apakah mudah Pak? Dan untuk teman-teman semua pemirsa di rumah yang juga ingin memulai untuk memiliki branding, apakah mudah prosesnya? Carilah merek itu semudah mungkin, segampang mungkin untuk dilafalkan, dikatakan. Jangan terlalu panjang dengan merek Anda, jangan terlalu panjang sehingga orang susah untuk menyebutkannya. Cari yang simple dan mudah ditangkap. Untuk pemirsa, kiat-kiat berbisnis di masakan atau di kuliner itu apa aja sih Pak? Selalu berinovasi, menyiapkan makanan-makanan kegemaran dari customer kita, menanyakan apakah mereka sudah cukup puas, selalu meningkatkan nilai tambah kita, apalagi sih yang bisa kita berikan kepada customer. Misalnya kita memberikan beli 10 gratis 1, ada live music, ada macam-macam deh, voucher makan gratis pada saat pembukaan. Oh, penting juga itu Pak ya, kayak kuncinya untuk bisa untuk bikin menarik kerumunan sehingga orang-orang akan berusaha mencoba mencari tahu apa sih makanan yang di sini, sehingga dia kan setelah mencoba dan puas dia akan kembali lagi untuk bawa teman-temannya lagi kembali. Pastinya Pak, saya juga tadi udah mencoba dan menikmati, saya akan datang lagi dengan banyak teman-teman. you. Terima kasih banyak Pak Calvin untuk waktunya. Thank you.